saya datang dari kampung, ya lumayan minder lah. Nama kita dari kampung, minder banget gitu kan. Tapi punya satu tujuan, sepak bola gitu. Ya udah, bismillah aja, seleksi. Dari 100 anak, ciut. Alhamdulillah saya kepilih. Di kampung itu kan, kita di kampung kan main di mana aja. Di sawah juga oke, mungkin. Pernah juga di usia gitu saya main bola, di tengah-tengahnya ada pohon kelapa. Itulah mungkin dari awal di situ mungkin nggak pakai sepatu, pakai ceker lah gitu ya, main di mana-mana. Dari situ timbul, akhirnya keluarlah namanya sekolah sepak bola. Iya. Serambi Mekah. Di sana kan mungkin dari segi religinya pun kuat ya Bung ya. Iya. Untuk Bung Ismet yang akhirnya fokus ke sepak bola tuh gimana sih Bung ceritanya awal mulanya? Awal mulanya itu memang dari kecil aku senang sepak bola walaupun basic almarhum orang tua saya itu bukan pemain sepak bola. Cuma almarhum abang saya aja, kita 8 bersaudara. Cuma abang saya yang bermain sepak bola. Orang tua saya malah ngajarin saya itu bulu tangkis, bukan main bola. Jadi usia saya 12 tahun, 11 tahun, beliau suka ngajak saya itu kalau di kampung dulu kan main bulu tangkisnya outdoor. Jadi kalau misalkan di kampung kan belum ada lapangan yang indoor, jadi kebanyakan outdoor. Jadi saya diarahin ke bulu tangkis. Tapi di sela-sela main bulu tangkis kan mainnya tuh malam. Jadi kalau misalkan pulang sekolah itu saya suka main bola memang, ngumpulin teman-teman, bahkan suka main. Malah teman itu saya ngajakin gini sampai saya bujuk, ayo main bola yuk. Nanti ke rumah saya minum sirup baru kita main bola. Baru mau main bola gitu. Kalau nggak mau. Karena kita main bola kan harus setidaknya ada 6-7 orang. Kalau kurang orang kan kita kan nggak bisa main. Akhirnya bujuknya, yaudah yuk main bola yuk. Nanti ke rumah saya minum sirup gitu loh. Ya baru dia mau main bola gitu. Nah terus kecilnya tuh sekolah sepak bola atau gimana? Untuk sekolah sepak bola mungkin dihitung umur saya terlambat ya. Mas, saya terlambat. Terlambatnya itu saya mengenal sekolah sepak bola itu udah kelas 1 SMP. Harusnya itu di SD itu sudah mengenal sepak bola, sudah belajar pakai sepatu bola seperti apa. Saya bisa dibilang terlambat. Saya udah kelas 1 SMP baru mengenal sekolah sepak bola. Karena di tempat saya tinggal itu namanya Kecamatan Tulang Baru, Kecamatan Majapahit. Jadi dari ke kotanya kurang lebih 16 kilo. Naik angkot. Berarti dari rumah untuk ke SSB itu harus naik angkot dulu. Naik angkot dulu, 16 kilo. Jadi baru ada sekolah sepak bola, saya tahu ada sekolah sepak bola, mindset saya, sekolah sepak bola. Saya pikir sekolah sepak bola itu nggak sekolah umum lagi, namanya sekolah sepak bola. Mindset saya di saat itu, saya putuskan sekolah sepak bola aja deh, saya bilang begitu. Saya nggak mau sekolah umum lagi gitu. Saya ngomong sama orang tua saya, Bu, saya mau sekolah sepak bola aja. Lah, sekolah umum mana? Ini saya nggak mau tuh, saya mau sekolah sepak bola aja. Rupanya sekolah sepak bola seminggu 3 kali, Senin, Rabu, sama Sabtu. Tapi sekolah umum tetap dijalani? Tetap, akhirnya tetap. Jadi awalnya itu mindset saya pikir sekolah sepak bola itu nggak sekolah umum lagi, udah netap di situ semuanya. Akhirnya saya sekolah sepak bola lah kurang lebih setahun lebih saya sekolah sepak bola di Kota Langsa namanya. Berarti tuh perjuangannya lumayan ya itu. Wah, bukan lagi lumayan Mas, berat. Kalau lumayan masih oke, tapi berat. Berat. Sejak kapan Bung Ismet pada akhirnya menyadari kalau Bung tuh punya bakat di sepak bola gitu? Aku dari kecil sih, dari SD. Aku dari umur 7 tahun, 8 tahun aku udah senang sepak bola. Berarti udah difokusin ke sana? Karena aku di kampung itu kan, kita di kampung kan main di mana aja. Di sawah juga oke, mungkin. Pernah juga di usia gitu saya main bola, di tengah-tengahnya ada pohon kelapa. Itulah mungkin dari awal di situ mungkin nggak pakai sepatu, pakai ceker lah gitu ya, main di mana-mana. Dari situ timbul, akhirnya keluarlah namanya sekolah sepak bola. Disitulah saya baru mengenal, sepak bola rupanya ada aturannya, sepak bola ada tekniknya, sepak bola ada taktikalnya, seperti itu. Beda dengan kita bermain sepak bola yang notabene cuma hanya hobi saja, tanpa aturan seperti itu. Berarti sejak SMP itu, sejak sekolah sepak bola udah, saya harus jadi pemain profesional nih, main di klub atau... Awalnya itu saya nggak bermimpi menjadi pemain nasional. Saya cuma punya mindset aja, saya bisa bermain di klub di mana kota saya tinggal. Cuma di situ aja. Setidaknya saya bisa main di kota di mana saya dibesarkan. Di situ di saat dulu namanya PSB Langsa itu mereka masih
Kalau sekarang dibilang Liga 2 ya. Dulu Divisi 2 namanya, Divisi 2. Divisi 2 seperti itu. Jadi mindset saya bisa target ke situ dulu deh. Nggak usah muluk-muluk, ke situ aja gitu. Masuk ke situ aja udah alhamdulillah. Pada akhirnya kesampaian lah. Akhirnya kesampaian. Kesampaiannya itu setelah saya sekolah sepak bola, kebetulan pelatihnya itu membuka sekolah sepak bola, beliau hijrah ke Kota Medan. Beliau itu ngelatih namanya PPLP, Diklat PPLP. Mungkin sekarang perbandingannya itu seperti di Ragunan. Rupanya dulu Diklat itu ada 7 di Indonesia. Kalau seingat saya itu ada di Kota Medan, ada di Padang, ada Bengkulu, Jakarta, Ambon atau Papua. Salah 3. Itu ada 7. Jadi ada datang kesempatan buat saya, pelatih jumpain saya, Ismet, kamu mau nggak seleksi di PPLP Medan? Oh boleh coach, saya bilang. Mau banget saya bilang. Waktu itu saya mau tamat SMP. Datang ke Kota Medan, Mas bayangin, itu di Medan itu kurang lebih hampir 100 anak. Yang diterima cuma 24 anak. Usia berapa? Usia tamat SMP. Oh, Mungkin 16 tahun ya. 16 tahun. Dan itu orang padahal yang udah latihan dari SD ya. Iya. Kota Medan kan kota gede. Iya. Kota gede paling nomor 3 di Indonesia. Setelah Jakarta, Surabaya, Medan. Jadi saya datang dari kampung, ya lumayan minder lah. Nama kita dari kampung, minder banget gitu kan. Tapi punya satu tujuan, sepak bola gitu. Ya udah, bismillah aja, seleksi. Dari 100 anak, ciut, alhamdulillah saya kepilih. Karena kalau kepilih itu tidak hanya kita dapat tempat, tapi kita dapat fasilitas. Fasilitasnya itu kita sekolah gratis. Kita tempat tinggal gratis, plus makan. Dan kita juga dapat uang saku. Di zaman itu 30.000. Tapi saat itu striker ya? Striker. Posisinya striker. Jadi saya ngejarnya bukan masalah tempat, saya ngejarnya sekolahnya. Kenapa saya ngejar sekolah? Karena saya bilang tadi, dari awal saya dari keluarga dari menengah ke bawah. Mungkin kalau saya nggak dapat sekolah gratis, mungkin saya nggak saya sekolah. Seperti itu, berat karena ekonomi keluarga gitu kan. Karena orang tua saya harus biayain banyak abang adik saya juga gitu. Ya udah akhirnya seleksi, alhamdulillah kepilih di Kota Medan. Nah di Kota Medan itu perjuangannya juga nggak gampang. Kita per 6 bulan itu diseleksi. Jadi per 6 bulan itu ada seleksi. Kalau memang prestasinya bagus lanjut, kalau enggak kita diganti. Cara maintenance-nya gimana tuh? Jadi ada metode itu di PPLP itu setiap per 6 bulan itu ada seleksi lagi, seleksi ulang lagi, dites lagi, kurang lebih seperti itu. Seperti ujian. Nah, di tes itu nanti ada pelatihnya, dia ngetes semuanya dari segala macam aspek. Kalau anak ini memang masih potensi, berlanjut. Kalau anak ini nggak potensi, bisa digantikan dengan yang baru. Tesnya berarti lewat pertandingan? Iya. Oke. Itu masih striker berarti di sana? Iya, di Medan? masih striker. Terus untuk hijrah ke Jakarta dan pada akhirnya pindah jadi bek kanan tuh gimana ceritanya, Bu? Sebentar. Oh, masih jauh itu ya? Masih panjang. Jadi di Kota Medan itu namanya Diklat. Yang saya bilang tadi Diklat itu ada 7 di Indonesia tuh. Jadi tahun 96 itu kita kejuaraan antar diklat di Salatiga. Oke, antar diklat Salatiga ada pemadu bakatnya. Ada pemadu bakatnya, ketemulah di situ Sumatera Utara, Papua, Bengkulu, Padang, semuanya kejuaraan main di satu stadion. Alhamdulillah kejuaraan selesai, kita juara 2, kita ada pemanggilan, ada 5 orang dari Medan untuk seleksi pelajar Asia di Malaysia. Di saat itu baru pulang, kalau misalkan Mas tahu, dulu kan ada Primavera Bareti, yang mereka latihan di Italia 3 tahun. Sampdoria juga. Jadi kita datang ke Ragunan seleksi 5 orang. Anak-anak Bareti baru pulang juga dari Italia, seleksi bareng sama mereka. Seleksi di Ragunan. Seleksi. Alhamdulillah kita yang kepilih 4, termasuk saya. 1 kita yang tereliminasi. Berangkat kita ke Malaysia, pelajar Asia 96, alhamdulillah juara. Kita final sama Korea. Udah akhirnya 96 pulang selesai, kan balik ke Medan lagi. Itu baru kelas 1 SMA. Nah, kelas 2 SMA kejuaraan Popnas di Semarang. Sama kejuaraannya sama juga, ngikutin Sumatera Utara, Salatiga, Papua segala macam. Kejuaraannya sama, pelajar Asia juga. Tapi tahun ini di India. 96 di Malaysia, 97 di India. Yang dari Medan akhirnya kepilih cuma saya sendiri. Sendiri. Oke, sendiri berangkat ke Ragunan.
Seleksi bla 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 segala macam, berangkat kejuaraan pelajar Asia di India, kita juara 3. Pulang ke Indonesia, langsung balik ke Medan. Udah kelas 3 nih. Udah kelas 3 disuruh tinggal di Ragunan. Lanjutin Ragunan, saya nggak mau, saya bilang. Karena dulu regulasinya setiap pemain itu cuma boleh dapat kesempatan 2 ikut pelajar Asia, nggak boleh lebih. Kalau 2 kali udah ikut, nggak boleh ikut yang ketiga. Akhirnya saya pulang ke Medan, selesaikan sekolah di Medan, ada pemanggilan PSSI U19. Timnas. Oh, Pelatihnya Bernard Skum dari Jerman. untuk U19. Waktu U19. itu, Bung umurnya berapa? Umur 18. Dan itu mau menghadapi apa tuh, turnamen apa tuh? Enggak, kan saya udah kelas 3 tuh, kelas 3 SMA. Udah selesai tuh. Jadi tiba-tiba ada panggilan untuk PSSI 19 tahun. Ngumpulnya di Ragunan juga. Oh. Cuma di Ragunan beda tempat. Cuma tempat yang sama tapi beda tempat aja. Ragunan itu lokasinya gede. Dulu ada klub Jayakarta, Diklat DKI, Jaya Raya, dan semua atlet juga di situ. Akhirnya ngumpul semua di situ, lumayan ramai juga sih dipanggil karena pelatih dari Jerman. Ya udah termasuk saya juga kepanggil. Datang dari Medan kan posisinya striker. Seleksi. Tiba-tiba pas pertandingan friendly match, saya malah dicoba ke bek kiri. Oh, itu awal Sama mulanya siapa, tuh. Bung? Bernard Skum Oh. dari Jerman itu. Tapi alasan dia pada akhirnya menempatkan Bung di bek kiri kenapa? Saya pernah nanya, saya bilang, kenapa coach pasang saya di bek kiri gitu? Apa alasannya gitu? Saya pengen tahu kenapa. Karena dia dari Jerman, dia bilang, kamu seperti Christian Ziege katanya gitu. Wih, Wah, mainnya. saya bilang, jauh banget. Enggak, saya mau kamu di bek kiri. Tapi kaki saya kan nggak spesial kaki kiri. Enggak, kamu mau di bek kiri. Ya udah, karena saya sebagai pemain ya harus nurut dong sama pelatih, keinginan pelatih. Akhirnya main di bek kiri. Langsung nyaman nggak waktu itu? Kok dibilang nyaman? Enggak juga sih, Mas. Karena di 97 itu, saya lupa cerita 97 tadi itu, kan saya striker tuh, 97. Tapi saya main di bek kanan. Karena waktu itu striker ada 5. Oh, jadi bek kanan dulu sebelum. 97 itu bek kanan. 96 saya pelajar Asia di Malaysia striker. 97 yang ke India saya main bek kanan. Karena striker ada 5, akhirnya saya dipindah ke bek kanan. Nah, ikut PSSI 19 tahun, saya main di bek kiri. Bek kanannya ada Waisatul Akmal di bek kanannya. Jadi strikernya ada Bang Wamungkas. BP. Iya, di situ. Gelandangnya ada Ponario. Seperti itu. Ada Elia Boy juga. Ya udah, sampai kejuaraan itu selesai pelajar PSSI 19 tahun, selesai, kita gagal kalah sama Korea, balik ke Indonesia, berkelang 2-3 bulan, Paraolimpik. Paraolimpik itu yang notabene umurnya lebih, ya kurang lebih 2-3 tahun dari saya gitu. Di situ ada Sari Gultom, ada Uston Nawawi, ada Sugiantoro, lumayan senior lah gitu. Ya sama, pelatihnya juga Bernard Skum, saya tetap dipanggil tapi bek kiri. Bek kiri lagi. Iya. Masih kekeh itu. Iya, seperti itu. Terus pada akhirnya kan dari striker nih, Bung. Bek kanan sebentar coba, terus bek kiri. Terus akhirnya ke bek kanan lagi, sampai berpuluh tahun kemudian. Nggak pindah-pindah lagi setelah saya pindah ke Persija Timur. Oh, itu mau masuk Persija. Iya, jadi setelah saya ikut Praolimpik, saya balik ke Aceh. Saya tahun 99, sebelum tahun 99 itu, 98 momen 99 itu, ada seleksi Prapon di Aceh. Kita menghadapi PON tahun 2000 di Surabaya. Jadi seleksi-seleksi di Banda Aceh, tiba-tiba ada pemanggilan untuk tim nasional senior. Pada usia saya masih 21 tahun, belum sampai 21 tahun.